Oke, baik Bapak Ibu, selamat siang, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan yang ketiga ini, untuk teman-teman STIA Bandung, kita akan membahas tentang kedudukan etika administrasi publik. Nah, sebelumnya kan kita sudah mempelajari dengan detail tentang dasar-dasar tentang etika administrasi publik itu apa. Nah, makanya untuk yang pertemuan kali ini kita akan lebih rinci, kita akan membahas tentang kedudukan etika administrasi publik. Artinya, kita di sini akan belajar untuk membedakan apa itu hukum dan etika. Kemudian juga kita akan belajar tentang teori-teori asal-muasal dari etika administrasi publik. Dan kemudian yang terakhir kita juga akan membahas tentang ya kedudukan dari etika administrasi publik itu sendiri secara hierarkis maupun secara teoritis. Sebelumnya di bulan Ramadan ini saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Kita kemarin seharusnya bertemu ya di pertemuan yang ketiga berarti. Cuman karena pas banget sama hari pertama teman-teman puasa, jahat juga saya kalau misalnya ngasih kuliah ke teman-teman. Jadi untuk sekarang semoga teman-teman sudah mulai terbiasa dengan puasanya. Jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak mengikuti perkuliahan. Oke. Mekanisme juga kita masih jalan di YouTube supaya teman-teman yang kiranya dinas full time khususnya untuk kelas sore jadi bisa menyesuaikan. Jadi mengikuti perkuliahan tidak berdasarkan jadwal atau jam, tapi kapanpun teman-teman menyempatkan diri untuk belajar, untuk kuliah, silakan saksikan video ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelumnya akan saya berikan terlebih dahulu pengantar tentang apa sih itu kedudukan etika administrasi publik. Tapi sebelumnya, kalau misalnya pertemuan kemarin saya tidak menyertakan slide, untuk pertemuan kali ini saya akan menggunakan media slide supaya teman-teman sedikit terbantu. Kemarin itu kenapa nggak pakai slide ya? Karena memang pertimbangannya itu kan dasar. Artinya saya harap teman-teman tuh mencatat baik-baik. Dengan teman-teman mencatat baik-baik, teman-teman setidaknya akan punya gambaran, akan punya memori terkait dasar-dasar tersebut. Nah, kalau ini kan sudah masuk ke ranah dibilang praktek belum, tapi setidaknya ini jembatan menuju praktek. Nah, artinya ini berbicara tentang cara-cara, tentang alat-alat. Nah, makanya saya akan menyertakan slide di sini. Baik, sebentar saya share dulu slide-nya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di tampilan Bapak Ibu sekarang sudah ada slide-nya. Sudah ada slide, kita akan mulai perkuliahan kali ini. Baik, Bapak Ibu, berbicara tentang kedudukan etika administrasi publik, itu artinya berbicara tentang bagaimana posisi etika administrasi publik dalam dalam keilmuan Anda sebagai mahasiswa administrasi publik. Sebenarnya ada 4 aliran pemikiran etika. Ya, ada 4. Sebenarnya banyak aliran pemikiran etika, cuman yang pasti saya rangkum semuanya supaya teman-teman bisa memahaminya secara sederhana. Nah, yang pertama itu ada teori empiris. Teori empiris ini berbicara tentang bahwa etika itu diambil dari pengalaman dan dirumuskan sebagai kesepakatan. Artinya, berbicara tentang teori empiris, di sini etika itu diambil dari pengalaman-pengalaman dari orang sebelumnya yang mengalami proses birokrasi, yang mengalami proses sosial yang lebih makro, yang mengalami proses-proses interaksi yang lebih tinggi. Dari situ kan dia belajar tuh, oh dengan ini tuh salah, oh berbuat ini tuh salah, oh kalau berbuat ini tuh orang-orang nggak akan setuju, oh berbuat ini tuh orang-orang bakal senang. Nah, biasanya pengalaman-pengalaman tersebut mendorong seseorang untuk menyepakati apa itu etika. Nah, ini yang disebut sebagai teori empiris. Nah, selain teori empiris, ada juga teori rasional.
Teori ini lebih berbicara bahwa manusia itu menentukan apa yang baik dan buruk berdasarkan penalaran atau logika. Seperti contoh, misalnya, jika saya korupsi, otomatis impact-nya, dampaknya, kerugiannya akan sangat besar, bukan cuma buat keluarga saya, tapi juga buat orang-orang yang berkaitan dengan distribusi kepentingan. Artinya dari situ dia berpikir, manusia tersebut berpikir bahwa korupsi itu buruk. Kemudian ada juga yang berpikir bahwa ternyata jika birokrasi dijalankan secara efektif, tidak berbelit-belit, masyarakat puas. Ya. Proses perundungan tersebut kan panjang tuh. Kalau misalnya saya ke sini, kalau misalnya saya ke sini dulu, kalau misalnya saya mengurus KTP, saya harus menghubungi dulu camat, harus khusus di Dukcapil, kemudian harus ke istana kepresidenan. Kayaknya bakal ribet deh. Kayaknya orang nggak akan ada yang ngurus administrasi deh. Nah itu, lewat perenungan panjang seperti itu, lewat forecasting, lewat ramalan-ramalan seperti itu, maka muncul teori rasional. Ini kalau dihitung-hitung baik nggak nih? Ini kalau dihitung-hitung bagus nggak nih? Ini kalau dihitung-hitung buruk nggak nih? Nah, hal-hal seperti itu yang kemudian mendorong lahirnya sebuah etika melalui proses perenungan yang panjang. Dan berbicara, ini sudah konkret berbicara baik dan buruk. Kalau teori empiris kan berdasarkan pengalaman. Ya. Nah, kemudian ada juga teori intuitif. Artinya, manusia secara naluriah atau otomatis mampu membedakan hal yang baik dan buruk. Jadi, tanpa melalui pengalaman, dia sudah menilai bahwa, ini baik, ini buruk. Secara naluriah. Seperti misalnya, manusia tersebut hendak menghardik seseorang dengan nada tinggi. Tapi melihat responnya, ternyata menangis, ini nggak boleh, kayak gini. Ini nggak boleh. Nah, itu yang dimaksud dengan teori intuitif. Secara naluriah atau otomatis mampu membedakan hal yang baik dan buruk. Sebenarnya beda tipis dengan teori rasional. Kalau teori rasional itu kan berdasarkan penalaran, logika, hitung-hitungan matematis, hitung-hitungan juga didasarkan pada empiris juga sebenarnya. Gitu ya. Nah, terakhir adalah teori wahyu. Artinya ketentuan baik dan buruk datang dari Yang Maha Kuasa. Nah, yang gini-gini tuh etika dasar seperti ini adalah produk yang original itu dihasilkan oleh Nabi, oleh Rasul. Pun halnya dalam Kristen, dalam Katolik itu oleh Yesus. Kemudian dalam Buddha juga ada Siddhartha Gautama yang bertapa kemudian mendapatkan wahyu. Ya, jadi ada 4 aliran pemikiran etika. Itu teori empiris, rasional, intuitif, dan terakhir adalah teori wahyu. Nah, teori wahyu ini nggak semua orang bisa mendapatkannya. Nggak semua orang bisa menentukan etika berdasarkan wahyu, karena etika berdasarkan wahyu itu hanya berangkat dari orang-orang zaman dulu yang memiliki interaksi khusus dengan Tuhannya. Ya, jadi nggak bisa sembarangan. Nah, Pak kan itu Lia Eden juga Pak mendapatkan wahyu. Zaman kiwari wahyu-wahyuan sesat. Ya. Atau Pak itu juga kan ada peramal tuh dulu siapa namanya itu? Mama Lauren dan lain sebagainya. Kita perlu membedakan masa-masa zaman kenabian, masa-masa zaman kewahyuan dengan masa-masa di mana rasionalitas dan logika itu dijunjung tinggi. Di zaman sekarang apa-apa kan rasional. Orang udah banyak. Kenabian terakhir ya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu selesai. Ada nabi baru misalnya kayak siapa itu yang kemarin viral Peter Zhang atau siapa? Saya nabi ke-26 ingin menggugat kecabulan nabi ke-25. Nah, itu kan udah orang lihatnya simping, ngapain dia tuh kayak gitu. Yang rasional berpikir simping, kemudian yang fanatik pasti marah melihatnya. Artinya apa? Teori wahyu itu sudah
berlalu beberapa abad sebelum masa sekarang. Ya. Jadi itu 4 aliran pemikiran etika. Nah, konteksnya, kedudukannya, sumber etika itu pada prinsipnya didasarkan pada 3, yakni tradisi, agama, dan juga filsafat. Kalau misalnya mengacu ke teori sebelumnya, ternyata ini ada teori empiris, diambil dari pengalaman dan dirumuskan sebagai kesepakatan. Itu biasanya berasal dari tradisi-tradisi. Ya, biasanya dari tradisi-tradisi. Di Minang yang terkesan matrilineal, semua ditentukan oleh perempuan. Pusat pemerintahan dan lain sebagainya, pusat peradaban itu dipusatkan terhadap perempuan. Perempuan memiliki warisan yang lebih besar. Karena memang sudah tradisi sejak dulu. Dan orang-orang Minang bersepakat akan hal itu. Gitu. Ada juga teori wahyu. Seperti yang tadi saya bilang, teori wahyu itu berangkat dari agama, dari Tuhan langsung. Etika itu berangkat dari Tuhan langsung. Jangan mencuri. Jangan misalnya dalam agama, jangan misalnya munafik. Jangan menghardik anak yatim. Jangan juga misalnya memerangi orang yang tidak memerangimu. Bahkan ketika perang, jangan membunuh hewan. Jangan menebang pohon. Jangan membunuh anak-anak dan ibu perempuan. Itu etika dari Tuhan. Ya. Kalau puasa, wajib puasa. Jangan makan di siang hari. Itu etika juga. Jangan godin. Pada saya mah sanggupnya sampai jam 12. Kan agama mah harus sesuai dengan kemampuan manusia. Nyade, udah agama juga punya ketentuan. Kemudian ada juga konteks etika yang berasal dari filsafat. Nah, ini teori rasional. Artinya manusia menentukan apa yang baik dan buruk berdasarkan penalaran atau logika. Sumber etika pada prinsipnya ada di 3 itu. Tradisi, agama, dan filsafat. Nah, baru dalam penerapannya, etika itu diterapkan dalam banyak aspek. Hukum, ekonomi, profesi, administrasi, seni, sosial, politik, semuanya itu ada etika. Dalam politik, kita mengenal etika politik. Nah, etika politik itu seperti apa, Pak? Etika politik itu lebih kepada misalnya jangan melampaui batas dengan korupsi. Itu juga bagian dari etika politik. Dalam memerintah, yuk jangan korupsi. Dalam memerintah, yuk jangan tiran. Yuk jangan sewenang-wenang. Seperti contoh, Caligula, Kaisar Romawi, dulu bahkan mengangkat keledai sebagai ajudan. Boleh nggak dalam politik? Ya boleh-boleh aja. Cuman secara etika bagus nggak? Nyanda tuh naon ngangkat politik iya nu syarat. Pun halnya dalam etika sosial. Apalagi etika sosial yang lebih luas, pasti penerapannya sangat intens. Dalam kehidupan sosial kita tidak boleh misalnya menampakkan wajah yang masam. Kita tidak boleh ujuk-ujuk ke lempang najong budak batu. Kita tidak boleh misalnya di pasar karena kita lapar kita ambil nanas, beras, walu, sanganan. Pun halnya dalam seni. Seni juga ada etikanya, walaupun ada yang bilang bahwa seni itu luas, abstrak. Tidak ada yang bisa membatasi seni dan lain sebagainya. Tapi secara etika juga ada poin-poin. Makanya ada yang bilang hasil karya seni bagus, hasil karya seni buruk. Karena ada etika-etikanya. Siapapun boleh bikin lagu. Siapapun boleh membuat lagu. Tapi bagus atau buruk itu ditentukan oleh etikanya. Orang banyak yang bilang The Beatles itu merupakan band terbaik di dunia sepanjang masa. Karena secara musikalitas, secara lirik, Beatles memenuhi prasyarat-prasyarat itu.
Tapi ada yang bilang misalnya Raja kangen band, itu band kampring misal. Walaupun ada juga yang bilang itu adalah band yang bagus. Nah, ada yang membedakan mana bagus, mana kampring, mana keren, mana jelek, itu kan didasarkan pada etika-etika juga. Beatles tergolong bagus karena liriknya, karena komposisi musiknya itu dinamis. Sedangkan ada yang bilang, misalnya ya, ini misalnya, ada yang bilang misalnya Kangen Band itu band yang jelek karena liriknya murahan, musiknya sederhana, mendayu-dayu, selesai. Tapi ada juga yang bilang sebaliknya. Bagi orang-orang orkestra, bagi orang-orang misalnya komposer-komposer yang megah mewah, musik metal ya, Burger Kill, kemudian Dead Squad, pusing dengerin. Tapi beda halnya buat komunitas metal. Bagi mereka Burger Kill itu legend. Ya, bagi mereka Burger Kill itu legend. Kalau dia disodori band seperti misalnya Noah atau kemudian Ebit GAD, nggak masuk karena dia punya standar nilai di situ. Nah, itu yang membedakan. Nah, dalam hukum pun ada etikanya, Pak. Yang dari tadi Bapak bilang tuh etika seakan-akan mengatur, bukannya yang mengatur itu hukum. Mari kita bedah, teman-teman. Apa sih bedanya hukum dan etika? Memang, teman-teman, keduanya pada prinsipnya itu mengatur perilaku individu. Walaupun pada prinsipnya kemudian, pada prosesnya kemudian, hukum juga mengatur kelompok. Etika juga mengatur kelompok. Tapi yang paling inti, core-nya adalah keduanya mengatur perilaku individu. Nah, bedanya di mana? Bedanya itu adalah ilegalitas tidak selalu berarti tidak etis. Maksudnya apa, Pak? Kita ambil contoh misalnya, presiden dalam undang-undang tidak diaturkan wajib memiliki batasan istri berapa, nggak diatur, tidak diatur kan. Tapi seandainya seorang presiden beristri 8, pasti kelompok perempuan menganggap itu tidak etis. Apalagi perempuan feminis misalnya. Masa presiden istrinya banyak, kita malah yang ngurus negara atuh. Bagi kawin dan lain sebagainya. Atau logika yang lain misalnya, ilegalitas tidak selalu berarti tidak etis, misalnya dalam Undang-Undang Dasar itu tidak diatur bagaimana cara kita berinteraksi. KUHP itu tidak mengatur, kalau tidak salah ya, tidak mengatur bagaimana kita harus bersikap, bagaimana kita harus ramah, bagaimana kita harus mentreatment orang yang lebih tua atau lebih muda. Tapi apakah tidak diatur dalam hukum berarti tidak etis? Misalnya kita senyum ke orang, wah nggak etis tuh, nggak boleh. Soalnya nggak diatur dalam KUHP, Undang-Undang Dasar juga nggak diatur. Kan ya. Artinya, yang tidak legal bukan berarti tidak etis. Nah, hukum bersifat eksternal dan dapat ditegakkan tanpa melibatkan perasaan atau kepercayaan orang. Sementara etika itu bersifat internal, subjektif, dan digerakkan oleh keyakinan dan kesadaran individu, teman-teman. Makanya teman-teman mungkin suka lihat bagaimana majelis sidang menghukum nenek-nenek yang mencuri pelepah pisang. Secara etika itu jahat, ya kan? Nenek-nenek atau apalagi nenek-nenek miskin. Apalagi juga dia mencuri buat dirinya sendiri supaya tidak kelaparan. Keun we atulah nini mah muncek etika mah, ya kan? Keun we atuh nini mah bagus.
Tapi kan dalam hukum positif mencuri itu pasti ada pasal dan tidak diatur di situ bahwa umur sekian sampai sekian itu bebas. Semua warga negara yang mencuri itu pasti kena pasal. Makanya di situ hukum itu bersifat eksternal dan dapat ditegakkan tanpa melibatkan perasaan. Itu maksudnya. Nah, dalam hukum juga anak kecil misalnya, ketika dia misalnya tidak sengaja kita nggak tahu ya itu perdebatan. Misalnya dia diketahui membunuh temannya, pasti orang-orang pembela anak pasti berpikir bahwa itu masih kecil, belum balik, kan udah belum bisa menemukan mana yang benar mana yang salah. Secara etika kan seperti itu. Tapi secara hukum diatur bagaimana pengenaan pasal tentang kriminalitas oleh anak. Penjaranya juga khusus penjara anak. Itulah yang membedakan hukum dengan etika. Nah, hukum dalam konteks administrasi itu soal pemberian otoritas atau instrumen kekuasaan. Artinya berbicara tentang perda, kemudian berbicara tentang SOP dan lain sebagainya, itu masuknya adalah hukum karena itu lebih bersifat pemberian otoritas atau instrumen kekuasaan. Bagaimana kekuasaan mengatur bawahan supaya perjalanan birokrasi itu lancar. Nah, yang kedua, yang menjadi dasar dari hukum itu sendiri adalah etika. Basis dari hukum adalah etika. Ketika hukum diterapkan, harus dikembalikan pada prinsip-prinsip etika. Seperti contoh, SOP penerimaan telepon. Pasti ada kan di setiap dinas SOP penerimaan telepon. Nah, untuk membuat SOP itu nggak cuma misalnya bagian protokoler mengangkat telepon, selesai. Kalau misalnya di hukum diatur seperti itu, bisa-bisa aja. Tapi kan hukum juga harus kembali kepada prinsip etika. Pasti untuk mengawali itu semua, diawali dengan salam, sapa, senyum yang ramah. Senyum nggak usah deh dari telepon. Salam dan sapa yang ramah. Awali dengan salam. Tanyakan tujuannya apa, jangan lupa ucapkan terima kasih di akhir. Itu semua merupakan prinsip-prinsip etika. Banyak kasus secara hukum itu dibenarkan, tapi secara etika dipermasalahkan. Contohnya begini, teman-teman. Anak politisi jadi anggota legislatif, itu sah atau tidak? Sah dong, karena setiap orang itu kan punya hak yang sama untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Tapi etis apa enggak? Tidak etis karena berbenturan dengan ketakutan akan terjadinya nepotisme. Itu. Kemudian contoh lain misalnya adalah artis nyalon bupati. Sah nggak secara hukum? Ya sah. Setiap orang warga negara Indonesia usia di atas sekian berhak mencalonkan diri sebagai pemimpin daerah. Cuman permasalahannya etis atau tidak. Orang-orang yang bilang tidak etis pasti beranggapan bahwa artisnya honang. Belajar politik di mana? Modal terkenal memimpin suatu daerah beda. Nah, itu nilai-nilai yang berbenturan. Nah, umumnya juga misalnya ada kasus-kasus tanah. Kebanyakan teman-teman dalam kasus-kasus perdata, pemilik tanah asli itu ada yang kalah. Saya ambil contoh kasus seperti ini. Misalnya ada tetangga, atau ada saudara deh. Si A misalnya punya tanah. Lihat saudaranya si B kesian, tidak punya penghasilan. Nah, akhirnya si A menyerahkan kepada si B, itu ada tanah saya. Sok sama kamu tanam singkong.
tanam cengek, nanti hasilnya kamu jual. Oke, jalan beberapa tahun, sukses tuh ya. Lama-lama si tanahnya dibangun. Bangunan semi permanen. Ditinggalin. Tidur di situ. Lama-lama makin gede, makin tingkat. Ngalunjak si B. Makanya kemudian si A nagih. Dan kebetulan misalnya si A juga mau pakai tanah tersebut. B, punten, ini tanah mau saya pakai, mau saya bangun. Itu gimana ya? Loh, saya udah bikin ini bangunan, kalau mau, kamu bayar ke saya ganti rugi uang bangunan. Banyak kan kasus seperti itu. Dan banyak juga yang kalah pemilik tanah asli. Gara-gara apa ya? Gara-gara kasus seperti itu. Etis nggak? Ya kalau misalnya dilihat dari etis tidak etis, ya nggak etis. Ya. Tanah batur, jual dibangun, kan nggak tahu diri. Tapi secara hukum, kalau misalnya orang tersebut bikin sertifikat, si B misalnya bikin sertifikat, dan alangkah lebih melaratnya atau alangkah lebih nestapanya kalau si A tidak mensertifikatkan tanah tersebut, ya tewas selesai si A. Nah itu bagaimana hukum dan etika itu bergesekan. Ya. Jadi bisa ya teman-teman membedakan antara etika dengan hukum. Nah, Herman Wiener dan Carl Friedrich itu punya perdebatan yang menarik berbicara tentang etika birokrasi. Bagi Wiener, untuk menjamin birokrasi yang bertanggung jawab, yang diperlukan itu adalah penegakan sistem kontrol melalui undang-undang dan peraturan yang dapat mendisiplinkan para pelanggar hukum. Jadi buat Wiener itu sistemnya dulu yang harusnya diperbaiki. Ya. Supaya birokrasi itu bagus, sistemnya dulu, sistem kontrolnya gimana, dan harus ditetapkan melalui undang-undang yang mengikat, yang bisa mendisiplinkan orang. Jadi mau siapapun, mau bodoh, mau pinter, ketika masuk sistem, dia harus nurut kepada aturan main yang sudah ditetapkan. Tapi Carl Friedrich punya pendapat yang berbeda. Baginya, birokrasi yang bertanggung jawab hanya bisa ditegakkan dengan menseleksi orang yang benar dengan kriteria profesionalisme yang jelas dan mensosialisasikannya ke dalam nilai-nilai pelayanan publik. Nah, kalau Friedrich itu bukan aturannya, tapi orangnya nih udah benar mau diseleksi. Harus orang-orang yang paham nilai moral yang tinggi yang bisa memakmurkan suatu birokrasi. Harus orang-orang yang punya rasionalitas tinggi, yang bisa membedakan mana baik mana buruk, yang bisa menyehatkan birokrasi. Nah, sekarang pertanyaannya, ini ada pertanyaan buat teman-teman yang harus dijawab dalam kolom komentar. Mana menurut teman-teman yang lebih baik? Mana birokrasi yang sehat? Apakah birokrasi menurut Wiener atau birokrasi menurut Friedrich? Nanti teman-teman harus jawab di kolom komentar. Itu yang pertama. Nah, kemudian ini akan saya beri contoh tentang perilaku-perilaku tidak etis di birokrasi pemerintah. Yang pertama adalah bohong kepada publik. Lah, Pak, ngapain pemerintah bohong kepada publik? Transparansi anggaran, misalnya. Biasanya transparansi anggaran itu mendorong birokrasi pemerintah untuk mempublikasikan setiap belanja negara, setiap belanja pemerintah. Biasanya dalam pemerintahan itu sampai akhir tahun itu anggaran harus habis. Karena kalau tidak, di catur bulan yang baru atau di tahun anggaran yang baru, nilainya akan dikurangi jika tidak habis. Nah, makanya dia belanja apa saja. Dia melakukan perjalanan dinas apa saja supaya anggaran habis. Nah, biasanya digemuk-gemukin nih yang gini-gini. Biaya hotel jadi sekian. Nah, itu ketika bohong kepada publik, wah gawat itu. Itu namanya tidak etis. Dan alangkah ruginya pemerintah ketika publik kritis. Artinya loh, kenapa nih hotel? Hotel biasanya bintang 5 juga paling gede, misalnya 5 juta.
Ini kenapa yang dilaporkan ke publik hotel semalam sampai 50 juta? Gawat itu. Akan muncul ketidakpercayaan publik kepada pemerintah ketika pemerintah sudah berani berbohong kepada rakyat. Yang kedua adalah korupsi, kolusi, nepotisme. Ya, ini teman-teman sudah bisa pahami lah. Terlebih nepotisme. Zaman sekarang enak. Nyalon PNS, CPNS itu dibuka secara publik. Zaman dulu anak si iya, anak bapak iya, anak kepala dinas tinggal masuk. Zaman dulu orang aktif Golkar masuk. Zaman dulu TNI masuk. Tuh, makanya zaman dulu percuma orang tersebut terkualifikasi sebagai orang yang kompeten jika dia tidak memiliki siapa-siapa. Sedih. Nggak etis kan jatuh. Nah itu. Nah, yang ketiga adalah melanggar nilai-nilai publik seperti responsibilitas, akuntabilitas, transparansi, dan keadilan. Responsibilitas misalnya memberikan pelayanan yang buruk. Orang nih udah ngantri nih mau bikin IKTP, tapi si pegawainya, si operatornya malah main cuma misalnya. Ya Bu, tunggu sebentar. Saya ini lagi ngecek dulu di komputer, padahal dia di depan komputernya lagi main soliter. Atau main Dota. Atau misalnya main Free Fire. Kan nggak beres kalau kayak gitu. Yang keempat adalah melanggar sumpah jabatan. Sumpah jabatan itu biasanya isinya itu menolak gratifikasi, menjaga nilai-nilai dasar moral. Nah, kalau ada misalnya kepala dinas, kepergok, mesum, di panti spa ternama di Kota Bandung, dia melanggar sumpah jabatan karena tidak menegakkan nilai-nilai moral. Nah, itu namanya perilaku tidak etis. Karena selain buruk di mata bawahan, mereka juga akan mendapatkan krisis kepercayaan di mata masyarakat. Dan terakhir adalah mengorbankan, mengabaikan, atau merugikan kepentingan publik. Nah, ini ada 4 hierarki etika. Biasanya yang paling makro itu adalah etika sosial. Baru ke etika organisasi, baru ke etika profesi, baru yang paling mikro adalah moralitas pribadi. Nah, kita jelaskan dulu dari yang paling bawah, yakni moralitas pribadi. Moralitas pribadi itu berbicara tentang konsep baik buruk, benar salah yang telah terinternalisasi dalam diri individu. Saya kalau mencuri nggak boleh nih, karena bikin malu nanti. Saya kalau mencuri ini nanti merugikan nih, aduh dosa, aduh nanti masuk penjara. Nah, itu yang dinamakan sebagai moralitas pribadi. Terus saya ini kalau misalnya nempeleng perempuan di depan umum, saya pasti akan dianggap jahat, kasar. Oh, ini saya kalau catcalling perempuan, ini saya akan dianggap cabul. Nah, itu berawal dari konsep baik buruk yang berangkat dari pribadi. Nah, ini juga merupakan produk dari sosialisasi nilai di masa lalu. Sejak zaman Majapahit, sudah dikenal apa itu yang dinamakan Pancasila. Cuman bedanya dengan sekarang, Pancasila zaman Majapahit itu adalah jangan mencuri, jangan mabuk, jangan melakukan kekerasan, dan lain sebagainya. Nah, zaman Majapahit itu udah diatur tuh kayak gitu-gitu. Sampai sekarang, untuk masyarakat Jawa khususnya, hal-hal seperti sila-sila tersebut itu masih tabu. Tapi kan banyak ini orang-orang Jawa mencuri, orang-orang Jawa kasar, nggak matok ke situ, ya memang ada. Cuman kan nilai dasarnya seperti itu. Dan mayoritas orang Jawa juga masih menjunjung tinggi nilai-nilai seperti itu. Ya, itu yang dinamakan moralitas pribadi. Moralitas pribadi adalah superego atau hati nurani yang hidup dalam jiwa dan menuntun perilaku individu. Nah, konsistensinya pada nilai mencerminkan kualitas kepribadian individu. Konsistensi itu maksudnya adalah ketika dia sejalan antara apa yang diucapkan dengan apa yang menjadi tindakan. Itu yang dinamakan sebagai integritas. Akan sangat aneh ketika misalnya Ustadz, jangan sekali-kali kamu mendekati zina ketika khutbah Jumat. Petingna kepergok di Saritem. Orang juga nggak akan mau dengar lagi itu Ustadz tersebut.
Itu yang dinamakan moralitas pribadi. Nah, biasanya moralitas pribadi ini menjadi basis penting dalam kehidupan sosial dan organisasi. Ada juga etika profesi. Profesi itu. Jadi nilai benar dan salah, baik buruk, tergantung dengan pekerjaan profesional. Saya sebagai dosen misalnya. Kalau misalnya saya nggak ngajar tepat waktu, itu tidak etis. Karena saya selalu mencontohkan kepada teman-teman untuk disiplin. Nah, ayo orang disiplin, ayo orang yang disiplin ka batur, ayo orang sorangan ke disiplin. Nah, itu yang dimaksud dengan etika profesi. Mengacu kepada pekerjaan. Mengajar yang enak itu adalah mengajar yang delivery-nya bagus. Ketika saya mengajar dengan tidak enak, delivery-nya tidak enak, itu tidak etis dilihatnya sebagai tenaga pengajar. Pun halnya dalam birokrasi. Ya, ketika you tidak transparan, ketika you tidak akuntabel, ketika you tidak misalnya responsif, ya you kacau. You menyalahi etika profesi you sendiri. Nah, ini poin-poin dari etika profesi. Yang terakhir, yang paling penting, penegakan etika profesi itu melalui sanksi profesi, seperti pencabutan lisensi, atau yang paling parah adalah pencabutan jabatan struktural. Gitu. Nah, ada juga etika organisasi, konsep baik dan buruk terkait dalam kehidupan organisasi. Misalnya, organisasi tersebut adalah organisasi, misalnya organisasi pemerintahan, dinas pemberdayaan perempuan dan anak. Misalnya. Dalam dinas pemberdayaan perempuan dan anak, ya otomatis kan kerjaannya juga ngurusin tentang kesejahteraan anak, tentang kesejahteraan istri, tentang kesejahteraan perempuan. Ya masa kerja di situ tapi kemudian di rumahnya KDRT. Ke teman sesama dinas, cunihin, toel-toel. Itu namanya nggak bagus. Ya. Nilai tersebut terkait dengan prinsip pengelolaan organisasi modern seperti efisiensi, efektivitas, keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan demokrasi. Juga dapat dirumuskan dalam kode etik organisasi. Nah, sebenarnya nggak beda jauh sih etika organisasi dengan etika profesi. Nah, dalam praktek penegakan kode etik organisasi dipengaruhi oleh kepentingan sempit organisasi, kepentingan birokrat, atau kepentingan politik dari politisi yang membawahi birokrat. Seperti misalnya dalam Kemenpora, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Menterinya misalnya dari Golkar. Golkar itu punya visi misalnya memajukan pemuda dengan filosofi pohon beringin, misalnya seperti itu. Nah, kemudian dalam dinasnya itu yang dijalankan oleh si menteri, dinas. Kementeriannya itu yang dijalankan oleh menteri ya, nilai-nilai atau filosofi dasar kepartaian tentang pohon beringin, seperti itu. Dan yang paling akhir adalah etika sosial. Benar, salah, baik, buruk terkait dengan hubungan sosial. Dan nilai juga bersumber dari luas, agama, tradisi, dan dinamika sosial. Pada umumnya etika sosial itu tidak tertulis, tetapi hidup dalam memori publik dan terinternalisasi melalui sosialisasi nilai di masyarakat. Dan etika sosial menjadi basis tertib sosial. Contoh, di Jepang tidak boleh mengganggu atau merepotkan orang lain. Makanya teman-teman di Jepang itu kereta telat 5 menit aja, kondekturnya itu minta maaf satu persatu ke penumpang. Karena di Jepang kedisiplinan itu yang utama. Dan ketika seseorang itu gagal dalam menjalankan tugas, dia itu bunuh diri, harakiri. Sejak dulu mereka menjunjung tinggi kedisiplinan dan ambisius. Masyarakat juga memiliki mekanisme penegakan etika sosial, yaitu melalui penerapan sanksi-sanksi sosial, seperti orang jadi tersangka diberitakan, dan lainnya sebagainya. Nah, kenapa diperlukan peraturan etika? Yang pertama adalah untuk meredam kecenderungan kepentingan pribadi.
Nah, biasanya teman-teman, pemimpin-pemimpin yang tiran itu melangkahi etika. Dia udah nggak mau tahu bahwa kepemimpinan itu ada periodisasinya, nggak mau tahu. Buat dia ketika dia memimpin, dia harus kumain. Cara-caranya kumain. Ayo terusok sikat, bantai. Nah. Etika juga bersifat kompleks. Dalam banyak kasus bersifat dilematis karena itu diperlukan dan bisa memberikan kepastian tentang mana yang benar, salah, baik, dan buruk. Nah, organisasi publik sekarang banyak dicemooh karena kinerjanya dinilai buruk. Nah, makanya etika di situ masuk. Itu kenapa etika itu diperlukan. Organisasi publik, apalagi organisasi pemerintahan itu perlu teman-teman menjalankan etika-etika dasar. Karena tanpanya akan lahir patologi birokrasi. Nah, kenapa perilaku tidak etis itu terjadi? Kecenderungannya itu mengedepankan etika personal ketimbang etika yang lebih besar atau etika sosial. Nah, makanya sering ada istilah dahulukan kewajiban daripada hak. Ya, karena itu tadi kepentingan umum yang utama daripada kepentingan pribadi. Mau dikaji dari perspektif agama, mau dikaji dari perspektif sosial, kepentingan umum itu adalah yang utama. Kecenderungan mengedepankan kepentingan diri sendiri juga menjadi salah satu kenapa perilaku tidak etis terjadi. Dan yang terakhir adalah tekanan dari luar untuk berbuat tidak etis. Banyak yang bilang orang benar sekalipun kalau misalnya masuk jadi anggota DPR, keluar-keluar nggak akan benar. Ada yang bilang, bukan saya. Kenapa seperti itu? Karena memang budaya kerjanya dari dulu ya seperti itu. Itu yang dimaksud tekanan dari luar untuk berbuat tidak etis. Orang sebelum masuk sistem bisa soleh, bisa apa, bisa ini, bisa itu. Tapi ketika masuk semuanya berbuat amoral, semuanya suka prostitusi, semuanya suka korupsi, ya lama-lama dia masuk juga, jalan-jalan juga. Gitu. Nah makanya kadang orang tua zaman dulu itu hariwang, kenapa anaknya takut main, tak ulah sakaba-kaba eta maksudnya. Karena ketika masuk arus yang buruk ya lewat sudah. Gitu. Ya teman-teman, itu tadi materi yang bisa saya paparkan tentang kedudukan etika administrasi publik, khususnya dalam organisasi pemerintahan daerah. Saya mohon maaf sekali nih, sajiannya rada kurang maksimal, suaranya kurang keras karena memang kurang sehat juga. Makanya saya doakan supaya teman-teman sehat selalu, dijauhkan dari penyakit yang menyusahkan ya. Apalagi sekarang pandemi, semoga teman-teman terbebas dari hal-hal seperti itu. Nah, kalau misalnya ada sesuatu yang mengganggu, ada yang mau ditanyakan, silakan teman-teman bisa WA ke nomor ini, atau ke email di nomor ini, atau misalnya juga bisa, kalau teman-teman mau lebih intens lagi, silakan kontak di sosial media, di Facebook, bisa teman-teman lihat di sini, dan IG juga bisa teman-teman lihat di sini. Ya, pasti saya follow balik kok. Dan YouTube teman-teman di sini nanti teman-teman bisa lihat. Ya, demikian pertemuan kali ini. Saya mohon maaf sekali jika pertemuan kali ini kurang maksimal. Semoga pengorbanan kuota teman-teman, pengorbanan waktu teman-teman, jadi amal ibadah buat semua. Dan semoga juga teman-teman amal ibadahnya di bulan Ramadan ini diterima oleh Yang Maha Kuasa. Dan bagi yang tidak menjalankan ibadah puasa, semoga teman-teman mudah menemukan makanan. Karena memang susah ya. Semua sekarang serba dilarang, apalagi di Serang, warteg buka digerebek. Kelo banyak. Ya, demikian. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.